Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan teknik penelitian biokimia. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang eh, teknik pemisahan dan analisis protein dengan menggunakan teknik elektroforesis ya, atau metode elektroforesis. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya, untuk teknik penelitian biokimia ini. Elektroforesis adalah salah satu metode yang banyak digunakan ya untuk menganalisis protein, baik untuk analisis secara kualitatif ya, maupun juga untuk analisis semi kuantitatif ya. Misalnya untuk melihat apakah protein yang kita isolasi itu sudah murni atau masih tercampur dengan protein yang lain, ya. Atau kita ingin melihat protein kita ini sudah terhidrolisis atau belum. Ya. Bahkan kita juga bisa menentukan jumlah relatif protein ya, dibandingkan dengan standarnya, ya. Dan analisis bobot molekul protein yang sekarang bisa kita lihat juga secara semi kuantitatif ya, karena bobot molekul yang dihasilkan itu disebut bobot molekul relatif ya kalau untuk analisis protein dengan elektroforesis. Tapi kita sebelum jauh membahas bagaimana teknik-teknik itu digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif ya, kita perlu memahami terlebih dahulu prinsip dasar daripada elektroforesis itu sendiri. Ya. Jadi elektroforesis itu berasal dari dua kata ya, elektro dan foresis. Elektro itu adalah elektrik ya, listrik, dari kata elektrik ya, dan foresis itu pergerakan. Jadi kalau kita terjemahkan ya, elektroforesis itu adalah pergerakan molekul, movement of molecule ya, dalam gradien potensial listrik ya, atau dalam medan listrik ya, pergerakan molekul di dalam medan listrik yang dipengaruhi oleh muatan dari protein tersebut, massa dan ukurannya. Nah, jadi ada 3 aspek yang mempengaruhi proses pergerakan molekul itu dalam elektroforesis, yaitu muatan, massa, atau ukuran molekul ya, dan bentuknya. Nah, di sini molekul itu akan bergerak karena dia bermuatan. Biasanya muatan listrik itu akan saling tarik-menarik jika berlawanan. Tapi kalau sesama jenis atau sama-sama bermuatan positif atau negatif, maka dia akan saling tolak-menolak. Ya. Dengan demikian, maka kalau kita tempatkan protein itu dalam suatu larutan buffer yang dialiri oleh arus listrik, ya, dengan voltase tertentu, dia akan bergerak ke arah muatan yang berlawanan. Kalau protein itu bermuatan negatif, dia pasti akan bergerak ke kutub positif. Tapi kalau dia bermuatan positif, maka dia akan bergerak ke kutub negatif. Tidak mungkin ya protein yang bermuatan negatif bergeraknya ke kutub negatif, karena dia sama-sama bermuatan negatif. Nah, itulah yang menjadi prinsip dasar dari elektroforesis. Lalu berdasarkan jenisnya ya, kita mengenal ada 3 jenis elektroforesis yang sering digunakan untuk penelitian di bidang biokimia. Yang pertama ada yang namanya vertikal elektroforesis ya. Kenapa disebut vertikal?
elektroforesis karena memang pergerakannya vertikal dari atas ke bawah. Contohnya apa? Contohnya adalah SDS page. SDS page ini salah satu jenis vertikal elektroforesis di mana proses pergerakan molekul protein ini dimediasi oleh gel poliakrilamid. Ya. SDS page sendiri singkatan dari sodium dodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Nah, jadi itu salah satu contoh dari vertikal elektroforesis. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai horizontal elektroforesis. Ya. Horizontal elektroforesis ini pergerakannya mendatar, ya, horizontal gitu. Contohnya adalah elektroforesis agarose. Ya. Elektroforesis agarose ini sampelnya ditempatkan dalam suatu sumur yang ditempatkan secara horizontal, ya, sehingga pergerakannya itu dia dari kiri ke kanan gitu, bukan dari atas ke bawah, ya, atau dari kanan ke kiri, ya, tergantung posisi sumurnya, tapi biasanya sih dari kiri ke kanan. Nah, kemudian untuk elektroforesis agarose ini lebih banyak dimanfaatkan untuk analisis DNA, ya. Kenapa? Karena pori-pori gelnya itu ukurannya relatif lebih besar dibandingkan dengan SDS page. Yang ketiga ada yang disebut elektroforesis dua dimensi, 2D elektroforesis, ya. 2D itu dari kata dua dimensi. Kenapa disebut dua dimensi? Karena elektroforesis ini dilakukan secara dua kali proses, ya, pemisahan. Yang pertama dari kiri ke kanan itu berdasarkan isoelektrofocusing, ya. Jadi pergerakan molekul yang dilakukan itu berdasarkan perbedaan titik isoelektriknya. Kemudian nanti dari atas ke bawah dilakukan proses pemisahan berdasarkan ukuran, yaitu dengan menggunakan SDSP. Jadi ini gabungan dari dua metode, ya, isoelektrofocusing dan sodium berdesil sulfat poliakrilamid elektroforesis. Bagaimana prinsip dari masing-masing elektroforesis ini? Nanti kita akan bahas, ya. Tapi untuk agarose mungkin nanti kita akan bahas khusus untuk analisis DNA, ya. Kita akan bahas SDS page dan 2D elektroforesis terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari SDS page, ya. SDS page tadi saya katakan singkatan dari sodium duodesil sulfat poliakrilamid gel elektroforesis, ya. Sodium duodesil sulfat ini termasuk ke dalam kelompok deterjen, ya. Anda bisa lihat strukturnya di bawah ini. Ya, ini adalah struktur sodium. Sodiumnya dari ini Na, kemudian dodesilnya karena ada 10, ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ya. Dodesil. Ya, ada 12 atom karbon, ya. Sehingga disebut dodesil dan berikatan dengan satu molekul SO4 atau sulfat di ujungnya. Nah, makanya namanya sodium dodesil sulfat. Dari strukturnya, ya, SDS ini memiliki sifat apa namanya, amfipatik, ya, atau punya kemampuan dia membentuk emulsi, ya, karena dia memiliki muatan polar dan non polar, ya, di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ujung daripada muatan SDS ini adalah kalau dia dilarutkan dalam air maka dia akan bermuatan negatif, ya, karena Na-nya kan lepas. Jadi SO4 min, ya, di sini. Nah, karena dia bermuatan negatif, maka si sodium dan sulfat ini nanti bisa berikatan dengan protein, ya, karena kemampuan dia sebagai amphoter tadi, ya, sehingga dia akan melingkupi molekul protein ini dengan muatan negatif. Kemudian yang kedua ada yang namanya 2 merkaptoetanol, ya. 2 merkaptoetanol
merkaptoetanol ini adalah salah satu agen reduksi yang juga digunakan dalam elektroforesis SDSP. Fungsinya adalah dia mendenaturasi protein dengan memutus ikatan disulfida. Ya. Melalui proses pemanasan, nanti protein itu akan terbuka strukturnya, sehingga nanti dia akan membentuk struktur linier seperti ini, dan nanti akan bereaksi dengan molekul SDS. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, jadi penggunaan 2-merkaptoetanol tadi fungsinya adalah untuk memutuskan ikatan disulfida ya. Kalau ada protein yang memiliki ikatan disulfida misalnya antar rantai atau dalam satu rantai ya, dengan adanya 2-merkaptoetanol ini dia akan memutus ikatan SS ini ya, jembatan disulfida ini, sehingga dia nanti akan membentuk rantai tunggal ya. Kalau dia membentuk struktur quaterner atau membentuk dimer ya, membentuk tetramer. Nah, ikatan-ikatan antar rantai ini akan terputus oleh beta merkaptoetanol, sehingga menghasilkan rantai tunggal ya, protein rantai tunggal. Nah, setelah ditambahkan dengan 2-merkaptoetanol. Tapi bisa juga alternatif lainnya kita menggunakan dithiotreitol. Ini sama-sama agen reduksi ya. Dithiotreitol ini ya, dengan penambahan 2-merkaptoetanol dan dithiotreitol ini, maka dia akan protein ini akan terputus ikatan disulfidanya dan nanti akan terbuka ya strukturnya. Nah, kemudian ketika dia ditambahkan dengan SDS, maka molekul protein ini akan berinteraksi dengan molekul SDS yang nantinya akan memberikan total muatan negatif ya, negatif charge dari molekul protein. Jadi karena dia berikatan dengan molekul SDS, maka protein tersebut akan bermuatan negatif ya. Oke. Nah, setelah dia bereaksi dengan sodium hidrosil sulfat ini ya. Jadi ya, tadi saya katakan SDS itu kan memiliki dua bagian yang bersifat hidrofilik dan liofilik. Nah, jadi kalau yang liofilik nanti akan berinteraksi dengan bagian dalam protein yang bersifat hidrofobik, sedangkan yang hidrofilik akan menghadap keluar, sehingga dia akan menjadi bermuatan negatif tadi ya. Dengan adanya perlakuan SDS ya, maka seluruh protein itu akan menjadi bermuatan negatif ya. Dan protein ini akan memiliki bentuk yang sama tapi berbeda pada ukuran masing-masing protein ya. Jadi dia memiliki muatan negatif tapi berbeda di panjang rantainya atau ukuran molekul ya. Nah, dengan kita lakukan proses apa tadi hidrolisis denaturasi protein yang menyebabkan struktur protein itu terbuka dan bermuatan negatif ya. Lalu kita masukkan protein itu ya ke dalam sumur-sumur gel yang ada di dalam sumur-sumur yang ada di dalam media untuk proses pemisahan tadi ya. Dan media ini terdiri dari gel poliakrilamid yang ditempatkan dalam suatu larutan buffer ya. Nah, dengan kita berikan di sini ada larutan buffer yang dihubungkan dengan elektroda ya. Elektroda yang bermuatan negatif, katoda itu ada di bagian atas dan anoda ada di sebelah bawahnya ya, yang bermuatan positif. Sehingga protein yang tadinya sudah bermuatan negatif karena adanya molekul SDS yang berikatan dengan protein tadi, dia akan bergerak menuju kutub positif karena dia bermuatan negatif. Ya, dia akan bergerak ke anoda. Jadi dia akan menuju ke anoda, ke bagian bawah. Nah, campuran protein ini
pergerakannya ya, arah pergerakannya itu sangat dipengaruhi oleh ukuran. Karena kalau dari sisi muatan kan dia hampir sama ya, muatannya. Kita anggap netnya sama. Tapi di sini yang membedakan adalah bentuk dan ukurannya. Kalau ukuran protein yang dipisahkan itu lebih besar, ya, maka dia akan lebih tertahan. Tapi kalau ukuran molekulnya lebih kecil, dia akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan molekul yang lebih besar. Ya, jadi prinsip pemisahan dalam elektroforesis SDS phase ini pergerakan protein dalam medan listrik ya dipengaruhi oleh muatan dan ukuran dari masing-masing protein. Kalau muatan sudah pasti akan bergerak ke eh, anoda ya, karena sama-sama bermuatan negatif. Semua jenis protein kan tadi sudah bereaksi dengan SDS. Yang membedakan pergerakan itu adalah ukuran dari masing-masing protein. Sehingga nanti protein yang ukurannya lebih kecil dia akan bergerak lebih cepat, sehingga dia akan berada di bagian bawah dari pita-pita proteinnya, nanti akan muncul di paling bawah dibandingkan dengan protein yang ukurannya lebih besar. Ya. Nah itulah prinsip kerja dari SDS page. Ya. Komponen dari alat SDS page sendiri, ya pertama di situ tentunya ada gel ya yang harus disiapkan. Gel ini terdiri dari polimer akrilamid, ya polimer dari akrilamid dan bis akrilamid. Kemudian yang kedua ada larutan buffer. Biasanya kita siapkan dalam bentuk running buffer ya. Nanti komposisinya di situ ada tris HCl dengan glisin ya, dengan pH tertentu ya. Kita bisa siapkan secara manual atau mungkin bisa juga yang sudah jadi ya. Sekarang banyak larutan buffer untuk SDS pad yang sudah siap pakai ya. Tinggal kita pakai, kita beli langsung itu bisa kita gunakan. Tapi kalau kita buat sendiri juga komposisinya tinggal kita hitung saja berapa banyak tris yang harus kita buat, berapa banyak trisnya. Itu bisa kita buat sendiri ya. Kan kalau kita buat sendiri mungkin harganya jauh lebih murah ya dibanding kita beli yang sudah jadi. Kemudian selain buffer sama gel ya, di sini karena adanya elektroda, maka kita harus siapkan juga ya sumber arus yang akan kita gunakan untuk memberikan medan listrik tadi ya. Biasanya kita hubungkan dengan menggunakan kabel ke power supply, sumber arus ya, sumber arus listrik itu power supply. Nanti kita atur berapa arus yang akan kita berikan, berapa voltase yang kita gunakan, dan berapa lama waktu elektroforesis itu akan kita lakukan. Itu bisa kita set di alat pengatur tegangannya ya, atau disebut power supply-nya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ya, gel ini terbuat dari polimer ya, berpori ya. Porous gel is made from cross-linked chemical chain. Jadi dia membentuk suatu matrik polimer bercabang ya, atau cross-link ya. Dan nanti protein ini akan terperangkap dalam jaring-jaring gel yang terbentuk ini ya, sesuai dengan bentuk dan ukurannya masing-masing. Hasil dari pemisahan protein tersebut ya, kita lihat di sini contohnya ini adalah hasil real ya, pemisahan dengan elektroforesis, di mana hasil pemisahan ini akan menghasilkan pita-pita protein yang memiliki perbedaan jarak migrasi dari titik awal ke
titik akhir atau dari gel yang bagian atas ke bagian bawah, ya, ini kan terjadi proses pergerakan ya. Pergerakannya dari atas ke bawah, sehingga yang paling bawah ini adalah molekul protein yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang di atas. Nah, untuk mengetahui ukuran dari protein yang kita pisahkan ini, ya, biasanya kita menggunakan larutan standar protein atau protein marker ya, yang sudah diketahui bobot molekul. Ya, contohnya di lajur nomor 1 ini kita masukkan protein standar campuran ya dari berbagai jenis protein dengan ukuran yang berbeda-beda. Misalnya ada miosin di 200.000 Dalton atau 200 kilodalton ya, dan enzim beta galaktosidase 116 kilodalton, glikogen fosforilase 97, bofin serum albumin 66, opalbumin 45, karbonik ahdase 31 ya, soybean trypsin inhibitor 21 dan lisogin 14 misalnya ya, 4. Ini contoh protein standar yang biasanya digunakan dalam elektroforesis SDSP. Tapi biasanya ada juga yang bobot molekulnya lebih kecil ya, tergantung. Jadi ada yang high molecular range protein marker, ada juga yang low molecular weight protein marker. Jadi protein standar ini bisa berubah-ubah, bisa maksudnya bisa berganti ya, tidak harus seperti ini, tidak harus selalu BSA, opalbumin dan lain sebagainya, tergantung jenis dan ukuran protein standarnya. Kadang-kadang ada yang ukurannya lebih kecil juga ya. Nah, misalnya ini kita ambil contoh ya, kita punya protein yang kita masukkan ke dalam lajur 2. Protein ini dianggaplah protein yang sudah murni lah, sehingga hanya muncul satu pita. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelah kanan kan ini banyak sekali pita-pita yang muncul. Artinya berarti proteinnya masih berupa campuran ini, berupa ekstrak ya, karena dia pita-pita proteinnya masih banyak. Nah, setelah kita murnikan mungkin jadi lebih sedikit ya kan. Lebih sedikit artinya berarti protein satu pita itu bisa mewakili satu jenis protein ya, satu rantai protein gitu ya. Maka kalau kita lihat misalnya protein yang muncul, ini kan contoh saja ya. Anggaplah ini proteinnya sudah murni gitu ya. Ternyata dia muncul di antara di sini 31 dan 45 kilodalton ya. Di tengah-tengah antara bobot molekul 31 dan 45. Berarti bisa nggak kita memprediksi berapa ukuran molekul dari protein yang unknown ini ya. Nanti bisa kita hitung dengan berdasarkan kesamaan eh, regresi ya. Kesamaan regresi yang nanti akan eh, menghubungkan antara jarak migrasi dengan log bobot molekul. Oke. Intinya adalah kalau kita ingin melakukan proses pemisahan ya dan karakterisasi protein dengan SDSP ini, maka informasi yang kita bisa peroleh adalah pertama, protein kita ini seperti apa profilnya. Apakah dia memiliki bobot molekul yang besar, sedang, atau kecil, itu tergantung dari kemunculan pita-pita protein yang dihasilkan. Ya. Semakin banyak pita protein yang dihasilkan, artinya berarti ekstrak protein yang ada di dalam sampel kita itu terdiri dari berbagai macam protein. Semakin sedikit pita yang dihasilkan, berarti jumlah proteinnya juga semakin sedikit. Artinya berarti ekstraknya relatif mungkin lebih murni dibandingkan dengan crude ekstrak awal. Ya. Kalau misalnya di sini ternyata tidak ada, cuma 1-2, mungkin proteinnya sudah terpisahkan gitu ya kan, hanya ada 1-2 protein yang bisa aja kan. Kalau kita mau lakukan vaksinasi aminin sulfat, misalnya kita cek dengan elektroforesis, di fraksi 20 tuh hanya muncul 5 pita. Kemudian kita vaksinasi dengan 40%, oh muncul lagi dia 3 pita dan seterusnya. Itu berarti artinya protein yang tervaksinasi itu
relatif berbeda dengan perlakuan yang berbeda. Nah, ini eh, contoh ya hasil pemisahan protein dengan elektroforesis. Oke, kalau kita bicara tentang penentuan bobot molekul ya dengan SDS-based, tadi saya katakan eh, protein itu bisa dibandingkan dengan standar markernya atau protein yang sudah kita ketahui bobot molekulnya tadi ya. Ini contoh yang lain lagi ya, protein marker yang menggunakan colored material Weigma. Kadang-kadang ada yang dibuat berwarna ya proteinnya itu, jadi lebih lebih terlihat ya perbedaan bobot molekulnya. Nah, ini contohnya di sini ada insulin beta chain di 4 ini untuk yang low molecular weight ya, di 480 Dalton 700 berapa ini? 4 kilodalton ya, sorry 4000 Dalton ya. 4 7 10 17 23 39 dan seterusnya. Nah, ini proteinnya ya beda lagi dengan yang tadi ya. Artinya karena kan dia memang ukurannya berbeda gitu ya. Jadi biasanya penggunaan protein standar marker ini digunakan bersamaan ya, run together with protein sample. Jadi dia akan ditempatkan di kolom pertama, biasanya di sebelah kiri atau di tengah-tengah ya, tergantung kita maunya setelah kita ya. Tapi biasanya sih yang paling enak, yang paling mudah tuh ditempatkan di paling kiri. Kemudian nanti sampel kita di sebelah kanannya ya. Berdampingan dengan protein standar tadi, lalu kita lakukan elektroforesis. Nah, setelah kita selesai elektroforesis itu, maka kita akan melihat ya pita-pita protein yang muncul dari hasil pemisahan SDS itu, kita bandingkan dengan pita-pita dari protein standar. Ya. Nah, untuk menghitung jarak migrasi, biasanya hasil pemisahan itu kita masukkan ke dalam satu alat ke suatu software ya, perangkat misalnya image J analysis, untuk menganalisis pergerakan protein itu bisa kita eh, kita identifikasi dengan menggunakan alat yang namanya GeoDoc Analyzer ya, atau bukan alat ya, perangkat lunak ya, atau software yang bisa menganalisis pita-pita protein yang muncul itu jarak migrasinya berapa sih, dihitung secara otomatis ya menggunakan software tersebut. Nah, kalau kita ingin menghitung bobot molekul protein ya, maka jarak migrasi ini, migrasi distance of sample ini harus ditentukan. Kalau dulu zaman saya belum ada software ya, tahun 90-an gitu ya, mungkin jarak migrasi ini kita tentukan menggunakan penggaris. Ya, dihitung berapa senti, berapa mili pergerakannya, lalu kita bandingkan dengan standarnya. Ya, dengan jarak migrasi dari protein standar. Nah, kalau sekarang sudah ada softwarenya, kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Tapi kita masukkan aja, kita foto, scan hasil SDS kita, lalu nanti kita hitung jarak migrasi itu menggunakan komputer. Ya. Nah, setelah kita memperoleh jarak migrasi, ya, yang pertama kita hitung tentunya adalah jarak migrasi dari standarnya dulu ya, karena kita akan membuat kurva standar. Nah, jarak migrasi ini dihitung ya sebagai sumbu X ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan persamaan kurva regresi yang menghubungkan antara jarak migrasi dengan logaritmik ya dari bobot molekul standarnya. Misalnya ini tadi kan yang pertama muncul di 4 kilodalton. Berarti log 4 itu berapa? Log 17 berapa? Log 18 berapa? Nanti kita tempatkan di sini ya. Kemudian jarak migrasi itu biasanya satuannya ya, kalau ini kan pixel ya biasanya, atau kalau menggunakan komputer itu bukan pixel sih ya.
Ya pokoknya jarak migrasi aja ya, ada satuan tertentu dia. Kalau sekarang biasanya kalau dengan menggunakan komputer, ya satuannya itu biasanya tidak dituliskan gitu ya. Jadi pokoknya kita akan dapatkan jarak migrasi dari masing-masing protein itu. Ya. Nah, setelah kita petakan, kita akan mendapatkan hubungan antara log bobot molekul dengan jarak migrasi dari masing-masing protein, sehingga kita akan dapatkan kurva kalibrasi yang menghubungkan antara eh, log bobot molekul tadi dengan jarak migrasi dari masing-masing protein. Dari sini akan keluarlah persamaan regresi Y sama dengan MX plus minus B. X-nya itu adalah jarak migrasi, Y-nya adalah log bobot molekul. Ya. Nah, kalau kita misalnya kita punya protein, target kita muncul di jarak migrasi sekian, maka nilai X-nya itu kan sudah kita peroleh. Ya. X dari protein kita itu sudah kita peroleh dari hasil pengukuran jarak migrasi tadi. Kita tinggal masukkan adalah ke dalam persamaan regresi tadi, maka kita akan dapatkan berapa bobot molekul dari protein target kita. Itu cara cara menentukan bobot molekul protein dengan SDSK ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan migrasi protein, migrasi atau pergerakan protein dari titik awal ke ujung gel dari media elektroforesis tersebut. Yang pertama tentunya waktu ya. Partikel akan bermigrasi dengan kecepatan yang konstan ya. Dan migrasi ini akan jaraknya lebih jauh jika waktu yang diberikan lebih lama. Ya, dan lamanya elektroforesis dibatasi oleh sifat difusi senyawa pada matriks ya. Eh, jadi ukuran ya, kemudian muatan dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi sifat difusi dari senyawa protein yang akan bermigrasi ya sesuai dengan ukurannya masing-masing ya. Tadi saya katakan yang ukurannya lebih kecil akan bergerak lebih cepat gitu kan. Nah, biasanya waktu itu kita hitung dari pergerakan molekul yang paling duluan sampai gitu ya. Kira-kira berapa yang duluan sampai ke titik akhir itu ya, ke garis finish itu kira-kira butuh berapa waktu, berapa lama gitu ya. Biasanya hitungannya sekitar setengah jam sampai 1 jam itu kalau kita menggunakan tegangan standar ya, misalnya sekitar 100 sampai 150 volt itu biasanya waktu yang dibutuhkan bisa kurang dari 1 jam. Ya. Kemudian yang kedua kekuatan ionik atau ionic strength ya. Kekuatan ionik ini didefinisikan sebagai jumlah produk ya dengan kepekatan molar tertentu. Jadi kekuatan ionik ini sangat tergantung pada muatan masing-masing ion ya, muatan masing-masing ion dikalikan dengan kuadrat valensinya ya. Ya tadi kan kekuatan ion ini diperoleh dari adanya molekul SDS yang bermuatan negatif ya. Maka di situ kuadrat valensi daripada protein itu kita hitung dari jumlah molekul SDS yang me, yang berinteraksi dengan protein tersebut dikali dengan kepekatan atau konsentrasi dari proteinnya ya. Tapi di sini sangat dipengaruhi juga oleh ukuran ya, dan jadi kekuatan ion ini walaupun dia memiliki jumlah yang besar, tapi kalau ukurannya lebih besar maka kecepatannya juga akan semakin lambat gitu ya. Sedangkan kalau ukuran molekulnya lebih kecil maka kecepatannya akan lebih cepat ya. Kemudian kecepatan migrasi akan meningkat
jika arus yang diberikan lebih besar. Ya, jadi kalau arus listriknya ditingkatkan, maka kecepatan migrasi juga akan meningkat. Ya, karena kan dia ditarik oleh arus listrik yang lebih kuat gitu. Tapi proporsional pada konduktivitas larutan buffer. Jadi di sini konsentrasi larutan buffer juga sangat berpengaruh terhadap pemberian efek kecepatan migrasi, terutama larutan buffer itu dikondisikan dia harus memiliki konduktivitas yang proporsional ya terhadap molekul yang akan dipisahkan. Jadi tidak boleh terlalu pekat, tidak boleh terlalu encer buffer. Ya, kalau terlalu pekat nanti pergerakannya juga akan terhambat. Kalau terlalu encer nanti pergerakannya kurang cepat dan ya itu sangat sangat berpengaruh ya. Dan yang terakhir adalah suhu. Konduktivitas larutan buffer ini akan meningkat ya seiring dengan peningkatan suhu. Sementara ya kita harapkan kecepatan migrasi ini harusnya konstan ya selama proses elektroforesis ini. Makanya kita harus jaga suhunya itu harus tetap konstan ya supaya konduktivitas larutan buffernya tetap. Tetapi kenyataannya karena kita menggunakan arus listrik ya, maka lama-kelamaan itu akan muncul panas ya sebagai efek induksi dari adanya adanya arus listrik yang diberikan kepada media buffer tersebut ya. Ini yang disebut sebagai efek Joule ya. Jadi ya biasanya semakin lama waktu yang diberikan itu suhunya akan semakin meningkat. Dan itu akan menyebabkan kecepatan migrasinya akan lebih cepat juga pada suhu yang lebih tinggi. Ya, selama arus yang diberikan tetap sama ya, arus listrik yang kita berikan itu konstan atau voltase yang kita berikan itu konstan, ya maka konduktivitas larutan buffer ini tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap kecepatan migrasi. Ya, jadi ya biasanya kalau kita ingin mendapatkan hasil pemisahan yang optimal, kita harus mengkondisikan ya voltase yang digunakan itu tidak boleh berubah-ubah. Jadi kita buat voltasenya itu konstan, ya, jangan naik turun gitu ya voltase. Nah itu bisa kita lakukan dengan cara memilih mode di power supply-nya itu yang mau kita konstankan apa, arusnya atau voltasenya. Ya, ada dua pilihan, bisa kita bias arusnya yang konstan atau voltasenya yang konstan. Nah, kedua-duanya itu bisa memberikan efek yang berbeda terhadap kecepatan migrasi protein. Ya biasanya bisa dua-duanya bisa kita pilih ya, tergantung kebutuhan saja. Tapi biasanya yang sering itu yang dibuat konstan itu voltasenya. Ya. Oke, kemudian ini adalah tahapan kerja dari elektroforesis SPSP. Jadi apa yang kita persiapkan di sini ada 6 langkah. Ya. Pertama, kita siapkan gelnya. Kan elektroforesis itu dilakukan dalam poliakrilamid, gel poliakrilamid ya. Nah, maka kita siapkan gel ini untuk media tempat pemisahan. Formulasinya biasanya 4-20%. Jadi di situ ada dua jenis ya. Yang pertama ada stacking gel, yang kedua ada resolving ya. Nanti kita tunjukkan ya bagaimana komposisi dari masing-masing gel tersebut ya, resolving gel dan stacking gel ini ya. Kemudian kita siapkan juga larutan buffernya. Untuk stacking gel dengan resolving itu berbeda ya. Stacking dan resolving gel atau separating gel itu berbeda ya buffernya. Kemudian tentunya kita siapkan monomer yang akan kita gunakan untuk membuat gel tersebut, yaitu akrilamid dan bisakrilamid. Ya, itu adalah senyawa pembentuk polimer akrilamidnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada APS. APS itu adalah amonium persulfat. Fungsinya dia sebagai
inisiator ya untuk terjadinya reaksi polimerisasi. Dan yang keempat ada TMAD ya, tetraetil metilen diamin. Tetraetil metilen diamin. Nah, itu adalah katalis, molekul katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi polimerisasi. Jadi keempat itu harus ada ya, buffernya, monomernya, inisiatornya, sama katalisnya itu kita campurkan. Kemudian yang kedua tentunya kita juga harus nyiapin reagen yang dibutuhkan ya. Pertama untuk melarutkan sampelnya, yaitu disebut buffer sampel ya. Yang kedua reagen yang dibutuhkan untuk running buffernya ya, yang nanti kita masukkan ke dalam apa namanya ini chamber ya, wadah untuk penampung larutan buffernya ya. Ya, jadi di sini ada tank ya, tank atau chamber itu untuk menampung larutan buffer. Kemudian kita siapkan tadi gelnya, lalu kita siapkan juga reagen untuk melarutkan sampelnya ya. Nah, setelah semuanya itu siap ya, baru sampel itu kita masukkan ya, tapi sebelum dimasukkan ke dalam, sebelum loading sampel biasanya dilakukan sentrifugasi ya. Oh ya, sorry, setelah ditambahkan reagen itu biasanya sampel dipanaskan terlebih dahulu. Kenapa harus dipanaskan? Ini fungsi pemanasan itu adalah untuk menyempurnakan proses denaturasi protein ya, supaya protein satu dengan yang lain itu terpisah dengan baik dan dia strukturnya menjadi terbuka. Kalau sudah dipanaskan kan terjadi proses denaturasi, dan pada saat dia terbuka maka molekul STS itu akan lebih mudah berinteraksi dengan protein. Dan nanti baru kita sentrifugasi, tujuannya adalah untuk mengendapkan protein yang sudah terdenaturasi tadi ya, sehingga dia ada di bagian paling bawah dari setelah kita tambahkan buffer sampel tadi ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ya, masukkan sampel kita ini. Sampelnya biasanya kita ambil dari bagian paling bawah tadi kan sudah setelah dilakukan sentrifugasi, kita ambil menggunakan pipet, lalu kita tempatkan di masing-masing sumur tadi ya. Nah, setelah kita tempatkan selesai ya, termasuk nanti standarnya juga kalau mau dibandingkan dengan sampel kita ya, kita masukkan larutan standar proteinnya. Lalu kita tutup, kita hubungkan dengan sumber arus ya, power supply. Jangan sampai terbalik ya. Biasanya ini muatan positif harus dengan positif di sininya ya. Maksudnya warna merah ya ketemu dengan warna merah lagi. Warna biru ketemu dengan warna. Ya kalau terbalik nanti dia tidak akan jalan. Ya. Ini kadang-kadang hal yang sepele suka kita lupakan ya. Jadi pada saat kita sambungkan dengan power supply ya, yang muatan positif di sini harus ketemu dengan yang positif lagi di sini di alat power supply-nya ya. Jangan dibalik ya. Nanti itu tidak akan berjalan proses. Nah, nanti setelah itu baru kita lakukan running. Ya. Tapi tadi sebelum kita running ya, pastikan bahwa gel yang kita gunakan ini sudah mencukupi atau sudah merendam bagian buffer yang kita gunakan itu sudah merendam bagian gel yang akan dipisahkan. Jadi si buffernya itu harus sudah sampai di bagian gelnya supaya nanti dia akan masuk ke dalam gel itu ya. Dan nanti di bagian atasnya juga diberikan, di bagian dalamnya juga diberikan lagi larutan buffer ya. Nah, setelah itu baru buffer ini yang digunakan adalah running buffer. Setelah itu baru dilakukan proses elektroforesis ya selama beberapa menit atau paling lama 1 jam misalnya ya, sampai protein itu bergerak ke ujung bagian bawah. Dan kita biasanya menggunakan penanda ya, protein dye gitu ya. Ada semacam pewarna yang kita bisa lihat pada saat kita lakukan elektroforesis, pergerakannya itu bisa kita amati ya, apakah dia sudah sampai ujung atau belumnya itu dengan adanya protein dye ini atau pewarna protein. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai baru kita cabut, keluarkan gelnya ya.
cabut arus listriknya tadi, maksudnya matikan gitu, dan kita keluarkan, dan kita lakukan staining, ya, pewarnaan protein selama beberapa menit dan dilakukan pencucian dengan larutan destem. Hasilnya nanti akan kelihatan ya warna biru seperti yang tadi saya tunjukkan. Ya, itu hasil pemisahan protein. Kalau kita gunakan pewarnaannya dengan formasi William Blue. Oke, sedikit informasi tentang reaksi polimerisasi akrilamid ya. Jadi akrilamid ini kan molekulnya seperti ini. CH2, C, CO, NH2. Kemudian dia ditambah dengan bis akrilamid, NN metilen bis akrilamid ini sebetulnya seperti ini. Jadi ada penghubungnya ya antara akrilamid digugus NH-nya ini bergabung lagi dengan CH di sini sehingga dia membentuk dimer dari akrilamid ini disebut sebagai metilen bis akrilamid dan ini sebagai agen cross linkernya. Di bis akrilamid ini sebagai agen cross linker atau pembentuk pembentuk ikatan silang ya antara polimer. Jadi polimer yang pertama dia akan membentuk rantai yang linier seperti ini ya. Ini CO, NH, CO, ini ya. CH2, kemudian seterusnya ya. Oke, untuk terbentuknya reaksi polimerisasi ini kita membutuhkan inisiator tadi amonium persulfat ya, yang ada ditambahkan amonium persulfat sehingga terbentuklah ikatan-ikatan antar polimer ini. Dan nanti di sini ada cross linker dengan agen cross linker yang membentuk ikatan silang ya. Jadi antara rantai polimer satu dengan rantai polimer yang kedua ini terbentuk jembatan ya, jembatan metilen bisakrilamid. Nah, karena adanya cross linker ini maka bagian tengah-tengah ini kan menjadi bolong ya. Nah, kalau kita gambarkan secara makromolekul ya, struktur polimer ini membentuk struktur ikatan berongga. Jadi tengah-tengahnya ini membentuk pori-pori ya atau rongga tadi. Nah, inilah tempat nanti terjadinya proses pemisahan. Ya, jadi dia nanti akan membentuk pori-pori polimernya itu dan ukuran pori ini sangat bergantung nanti banyaknya atau konsentrasi dari akrilamid dan NN metilen akrilamid yang ditambahkan. Ya, makanya nanti konsentrasi itu juga sangat penting untuk diperhatikan ya sampai nanti terbentuk cross linking yang ideal itu seperti apa ya untuk menghasilkan pemisahan yang optimal. Biasanya kalau kita buat formulasi ya gel untuk SDS itu ada dua jenis yaitu stacking dan resolving. Jadi stackingnya itu sekitar 4-6% ya. Stacking ini hanya untuk menempatkan sampel yang nanti dibuat cetakan sumur-sumur untuk menempatkannya itu menggunakan sisir ya. Biasanya kita masukkan ke dalam gelnya. Lalu setelah nanti memadat kita cabut sisirnya nanti akan terbentuklah lubang-lubang seperti ini ya. Atau well ya disebutnya sumur-sumur untuk menempatkan sampel. Nah, biasanya cara kita membuat gel itu pertama kita siapkan dulu yang bagian bawah ya. Kita masukkan ke dalam cetakan resolving gelnya itu. Jangan yang bagian atas dulu yang kita siapkan, tapi yang bagian bawah dulu. Ini ukurannya 10-15% ya, bukan 155 tapi 15% paling maksimal ya. Biasanya kita pakai 12% ya standar. Isinya apa saja? Di situ ada buffer ya, resolving buffer, bis HCl, pH 8,8 dengan konsentrasi 1,5, kemudian monomer akrilamid sama bis akrilamid ya dengan perbandingan ya sekitar 30% ya. Ini kita bisa buat sebelumnya ya. Kemudian amonium persulfat 10% ya dalam larutan aqueous. Biasanya kita siapkan juga ini
Dan yang terakhir ada tetraetilmetilen diamid ya. Tetrametiletilen diamid ini ditambahkan setelah ini kita campurkan semua. Ini kan fungsinya untuk mempercepat terjadinya reaksi polimerisasi. Kalau reaksi ini berhasil ya, kita biasanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit itu sudah terbentuk polimer ya, tapi maksimal biasanya 5 sampai 10 menit lah kita tunggu sampai reaksi polimerisasinya itu berlangsung sehingga dia memadat. Jadi kalau sudah padat dia bentuknya jadi lembaran seperti lembaran film gitu ya. Dan biasanya dia tidak berwarna ya. Gelnya itu bening ya kalau kita sudah terbentuk gel. Jadi tidak terlalu kelihatan apakah sudah terbentuk atau tidaknya. Nah, untuk memastikannya biasanya kita nanti menambahkan air di bagian atasnya gitu, apakah sudah terbentuk gel atau tidak. Kalau sudah, nanti baru kita keluarkan airnya ya. Nah, setelah kita keluarkan airnya baru kita tambahkan stacking gel. Ya, stacking gel ini isinya hampir sama, cuman konsentrasi bapernya berbeda. Di sini bapernya Kris HCl 0,5 dengan pH 6,8 ya. Kemudian akrilamid sama bis akrilamidnya 30%, ini juga sama 10%, tapi komposisinya di sini kita hanya menggunakan 4%. Ya, artinya dari campuran akrilamid sama yang lainnya ini lebih encer dibandingkan dengan resolving. Ya. Nah, untuk mendapatkan konsentrasi gel ini 4 sampai dengan 20% tadi ya, ada ininya, ada hitung-hitungannya, ada apa? Formulasinya ya. Formulasinya itu bisa Anda lihat nanti di buku manualnya atau Anda lihat di dari jurnal-jurnal juga biasanya ada ya. Atau yang paling mudah sih biasanya di katalognya ya, suka ada bagaimana cara kita menyiapkan gel. Komposisinya sekian persen misalnya. Kita ingin buat resolving 12%, maka akrilamidnya berapa banyak ditambahkan, APS-nya berapa banyak, SDS-nya berapa banyak, itu nanti ada penjelasannya ya, cara membuatnya itu. Oke. Nah, ini terakhir ya, setelah kita lakukan elektroforesis tadi kan kita lakukan pewarnaan ya. Ada 2 jenis pewarna protein yang biasa digunakan untuk elektroforesis itu. Yang pertama adalah komasi berlian blue ya, atau yang disebut blue staining ini, sehingga menghasilkan warna biru seperti yang terlihat di gambar ini ya. Ini ada 6 kolom atau 6 lajur untuk pemisahan protein dan 1 untuk protein standarnya misalnya ya. Kemudian caranya ya biasanya kita buat larutan staining itu dengan menambahkan komasi blue 1% ya. 1 gram dalam 100 mili, yaitu untuk pewarnaan. Kemudian kita inkubasi kurang lebih 30 menit ya, direndam dalam larutan pewarna tadi. Setelah itu kita cuci dengan menggunakan destaining. Ya. Destaining ini bisa semalaman, bisa beberapa jam ya, tergantung kebutuhan saja ya. Isinya adalah metanol, asam asetat, dan hidrodes. Sampai nanti warna gelnya itu kembali lagi bening ya kalau bisa. Itu kalau pencuciannya sudah sempurna, nanti gelnya itu akan kembali lagi ke keadaan awal. Tapi pewarna proteinnya akan tetap. Jadi di sini pita-pita yang muncul ini adalah pita yang dihasilkan dari protein ketika dia bereaksi dengan pewarnanya. Ya. Berarti di sini ada proteinnya gitu kan. Nah, yang kedua ada yang menggunakan silver staining. Ya. Silver staining ini biasanya kita menggunakan agen nitrat ya, atau perak nitrat. Ya mungkin konsentrasinya tidak berbeda jauh ya. Ini untuk berapa mili nih kalau kita buat ya. Misalnya untuk 100 mili kita tambahkan silver nitratnya 26 ml ya. Konsentrasinya mungkin sekitar 1 molar ya. Kemudian kita campurkan dengan formaldehid, amonium hidroksida ya, dan citric acid sama sodium hidroksida. Ini untuk campuran pewarnanya ya.
Nanti kita biarkan ya selama beberapa menit sama seperti tadi ya, bukan beberapa menit, kalau ini lebih lama biasanya ya, sampai beberapa jam. Ya mungkin paling tidak 2 sampai 3 jam untuk pewarnaannya, sampai dia terbentuk, warna yang stabil, ya. Nah, kelebihan daripada, silver staining ini adalah lebih sensitif, ya. Kepekaannya bisa mencapai 1 nanogram. Jadi untuk protein-protein tertentu yang jumlahnya sedikit, dia masih bisa diwarnai dengan menggunakan silver staining. Nah, itulah, beberapa contoh ya, teknik elektroforesis SDS Page, dari mulai prinsip kerja sampai dengan, pewarnaannya, ya. Aplikasi daripada SDS-Page itu bisa digunakan pertama tentunya untuk menentukan bobot molekul dari suatu, protein ya, molecular weight of molecule, protein. Kemudian bisa juga digunakan untuk menentukan ukuran. Ya ukuran sama bobot molekul mirip-mirip lah ya. Bisa juga membedakan protein ini apakah dia terdiri dari dimer, tetramer, atau heksamer, kita bisa pisahkan dengan menggunakan SDS, ya. Lalu kita bisa gunakan juga untuk memetakan peptida, ya. Peptida di sini adalah protein yang sudah terhidrolisis ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah sampel kita ini mengandung peptida atau tidak, maka kita bisa bandingkan ya hasil hidrolisisnya itu dengan menggunakan SDS. Apakah dia ada bobot molekul yang pendek atau yang kecil di bagian bawah, itu nanti kita bisa memappingkan atau memetakan peptida-peptida itu dengan elektroforesis. Tapi untuk peptida biasanya dibutuhkan konsentrasi gel yang lebih besar ya untuk memisahkan ukuran protein yang lebih kecil. Kemudian bisa juga digunakan untuk membandingkan komposisi protein dari beberapa jenis ya. Misalnya kita membandingkan protein hemoglobin dari eh, hewan ya, misalnya dari ayam, kambing, kuda ya, manusia itu sukunya apakah sama atau berbeda? Mungkin bisa kita lihat dari ukuran proteinnya atau dari komposisinya dan seterusnya ya. Kemudian kita juga bisa memastikan apakah protein yang kita murnikan itu sudah murni atau belum ya, untuk mengecek kemurnian suatu protein dari satu sampel ya. Itu juga bisa kita pisahkan dengan SDS. Kita bisa cek dengan SDSP. Kemudian memisahkan protein tertentu ya, misalnya di sini HIV protein yang digunakan untuk tes HIV gitu ya. Ya, bisa kita lakukan elektroforesis terlebih dahulu. Ya, menentukan ukuran dan jumlah polipeptida, subunit dari suatu polipeptida. Tadi saya katakan kalau kita mau melihat misalnya struktur hemoglobin itu apakah benar tetramer atau bukan, kita bisa pisahkan dengan elektroforesis. Rantai alfa dengan rantai betanya bisa kita pisahkan ya. Nah, kita tahu ada berapa jumlah rantai atau subunitnya. Dan yang terakhir untuk menganalisis modifikasi pasca translasi. Nah, biasanya pasca translasi itu kan ada protein-protein yang bereaksi dengan senyawa lain misalnya ya, sehingga membentuk protein konjugat. Nanti protein konjugat sebelum dikonjugasi sama setelah dikonjugasi itu kan akan memiliki bobot molekul yang berbeda. Nah, untuk melihat perbedaannya bisa kita tentukan juga dengan SDSP. Jadi aplikasi dari SDSP ini sebetulnya ya bisa macam-macam lah ya, banyak sekali ya. Bahkan saya juga menggunakan elektroforesis SDSP untuk mengidentifikasi perbedaan protein dari spesies, misalnya dalam analisis kehalalan suatu produk pangan ya. Kita kemarin mencoba untuk memvalidasi metode analisis protein biomarker dari produk sosis misalnya yang mengandung daging babi dengan daging sapi, apakah berbeda proteinnya pada beberapa spesies itu, kita bisa bandingkan gitu ya perbedaannya seperti apa. Kalau ada perbedaan ya perbedaannya terletak di protein yang mana misalnya. Itu untuk membandingkan
protein-protein yang terdapat dalam satu campuran sampel, dan untuk menganalisis ada keberadaan protein tertentu misalnya, itu bisa kita lakukan dengan SDS-PAGE. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan mengenai SDS-PAGE? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke elektroforesis 2 dimensi ya, studi elektroforesis. Jadi elektroforesis 2 dimensi ini adalah modifikasi dari 2 metode elektroforesis, yaitu isoelectrofocusing atau IEF, ya, di mana IEF ini pemisahan protein yang didasarkan pada titik isoelektrik atau PI ya, titik isoelektrik dengan menggunakan gradien pH dari yang pH rendah sampai yang pH tinggi. Lalu setelah itu dilakukan pemisahan yang kedua dengan menggunakan SDS, ya. Nah, kalau dari kiri ke kanan, ini protein akan terpisah berdasarkan titik isoelektriknya. Sedangkan dari atas ke bawah dia akan terpisah berdasarkan ukuran atau bobot molekulnya. Teknik elektroforesis 2 dimensi ini merupakan suatu teknik yang sangat powerful ya, artinya sangat berguna terutama untuk menganalisis campuran protein yang kompleks ya, for analysis of complex protein mixture extract from cell. Jadi kalau kita punya protein yang masih sangat kompleks, artinya campurannya itu masih banyak, apakah itu diambil dari sampel biologis atau dari jaringan ya, misalnya dari sel bakteri, dari manusia, dari tumbuhan misalnya, kita ingin mengidentifikasi profil protein ekstrak itu ya secara utuh gitu ya. Ada berapa jenis protein, maka kita bisa gunakan teknik elektroforesis 2 dimensi ya. Karena dia bisa memisahkan ya secara simultan jumlah protein yang cukup besar, bahkan sampai ribuan jenis protein itu bisa dipisahkan dengan teknik ini. Ya, teknik elektroforesis 2 dimensi ini terdiri dari 2 langkah tadi ya. Dengan prinsip pemisahan yang pertama yaitu menggunakan isoelectrofocusing. Isoelectric focusing itu pemisahan protein berdasarkan perbedaan titik isoelektrik. Sedangkan pemisahan yang kedua yaitu dengan menggunakan SDS polyacrylamide gel electrophoresis, ya, di mana protein itu akan terpisah sesuai dengan ukuran atau bobot molekul dari masing-masing protein. Dengan cara ini maka campuran protein yang kompleks ya, yang terdiri dari ribuan atau ratusan jenis protein akan terpisahkan satu sama lain sehingga bisa lebih mudah untuk diidentifikasi. Jadi ini titik-titik ini menunjukkan adanya satu jenis protein. Kalau tadi kita misalnya menggunakan SDS-PAGE saja untuk memisahkan protein, bisa jadi ada protein yang ternyata dia memiliki bobot molekul yang hampir mirip atau sama lah ya, misalnya 34,2 kilodalton sama 34,1 kilodalton itu kan kalau dengan SDS mungkin tidak bisa terpisah dengan baik, dia akan membentuk satu pita. Tapi dengan menggunakan elektroforesis 2 dimensi, maka dua protein yang memiliki bobot molekul hampir sama itu bisa dipisahkan dengan melihat perbedaan titik isoelektrik. Nah, itulah kelebihan daripada elektroforesis 2 dimensi ya. Prinsip daripada elektroforesis 2 dimensi ini ya, tadi prinsipnya adalah berdasarkan 2 teknik pemisahan. Spacing protein by isoelectric point, jadi disebut sebagai isoelectric focusing, itu pemisahan protein berdasarkan perbedaan titik isoelektrik, di mana gel yang digunakan ini nanti biasanya menggunakan suatu matriks gel yang dikondisikan dengan perbedaan pH atau disebut gradien pH ya. Gradien pH is applied to a gel and the electric potential is applied. Jadi
gelnya itu dikondisikan dia memiliki eh, perbedaan pH. Nah ini memang isoelectric focusing ini tidak bisa sembarangan kita bikin gelnya itu ya. Karena matriks gelnya itu memiliki gradien pH tertentu. Jadi itu memang harus eh, pembuatannya itu mungkin tidak bisa dilakukan secara manual gitu ya untuk mendapatkan gradien pH ini. Jadi kita beli gel yang sudah jadi, yang sudah ada gradien pH-nya ya. Sehingga nanti ketika diberikan arus listrik ya, dia akan terjadi proses pemisahan ya melewati gel itu membuat protein itu akan eh, terpisah satu dengan yang lain ya berdasarkan titik isoelektriknya. Ya. Nah, pada berbagai pH itu kan protein ini pasti ada yang bermuatan ya, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Tapi ketika dia mencapai titik isoelektriknya, maka protein itu tidak akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Ketika dia pada pH yang sesuai, dia mencapai titik isoelektriknya, sehingga protein ini tidak akan bergerak lagi. Tapi ketika belum tercapai titik isoelektrik, maka protein tersebut ada kemungkinan dia bergerak ke kiri. Kalau dia bermuatan positif, mungkin dia akan bergerak ke yang arah negatif. Kalau yang bermuatan negatif, dia akan bergerak ke arah positif. Nah, sampai dia mencapai titik isoelektriknya. Ya. Nah, itulah yang dilakukan untuk pemisahan pertama ya dari proses elektroforesis dua dimensi ini dengan menggunakan isoelectric focusing. Ya, sehingga satu protein akan terpisah dengan protein yang lain berdasarkan perbedaan titik isoelektriknya. Lalu dengan adanya pemisahan yang kedua ya yang didasarkan pada perbedaan massa protein dengan menggunakan SDS page ya maka protein yang tadi sudah terpisah itu kalau ada dua jenis protein yang memiliki bobot molekul sama tapi titik isoelektriknya berbeda, dia akan terpisah kan? Atau kalau misalnya titik isoelektriknya sama tapi bobot molekulnya berbeda. Nah, maka dengan SDS ini dia akan terpisah satu dengan yang lain. Ya, jadi setiap protein ya memiliki ukuran yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, maka dengan adanya pemisahan dengan SDS base ini, protein yang memiliki ukuran yang berbeda itu akan terpisah ya satu dengan yang lain. Jadi itulah prinsip dasar dari elektroforesis dua dimensi. Jadi ada dua jenis tipe pemisahannya ya. Jadi pertama ini protein ya kita larutkan. Misalnya kalau kita ambil dari sel ya misalnya pada kondisi A dengan kondisi B ini ya, berarti kita lakukan dua kali proses pemisahan gitu misalnya ya. Lalu kita larutkan dengan menggunakan buffer ya lalu kita tempatkan ke dalam media yang sudah memiliki gradien pH tadi ya. Seperti ini misalnya dari pH 2, 4, 7, 10 lalu kita berikan muatan negatif dan positif nanti proteinnya akan bergerak ya berdasarkan perbedaan titik isoelektrik. Nanti kita masukkan ke sumur SDS page untuk yang pemisahan yang kedua ya kemudian kita lakukan pewarnaan ya bisa dengan menggunakan silver, komasi, fluoresen atau autoradiografi ya tergantung. Ini jenis pewarnaannya bisa macam-macam kalau menggunakan 2D elektroforesis ini ya tidak hanya menggunakan silver, komasi bisa juga menggunakan autoradiografi. Sehingga nanti kita bisa lihat nih dua jenis protein ini pada kondisi yang berbeda. Apakah dia memiliki profil protein yang sama atau berbeda. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata protein target kita ada di daerah sini, dan kita bisa tandai. Lalu kita bisa ambil dan bisa kita analisis proteinnya dengan menggunakan spektroskopi LC-MS ya untuk mendeteksi
jenis protein yang ada di dalam sampel kita ini apakah dia termasuk protein yang kita targetkan atau tidak. Contohnya dalam analisis protein biomarker ya. Nah, inilah tahapan yang bisa kita lakukan untuk identifikasi protein ya. Langkah-langkah kerjanya ya untuk elektrolisis 2 dimensi ini, yang pertama adalah preparasi sampel ya. Preparasi sampel. Oke, kemudian ya preparasi sampel itu biasanya dengan menambahkan larutan buffer ya untuk melarutkan sampel, lalu kita masukkan ke dalam gel yang pertama yaitu gel isoelectric focusing, kemudian kita lakukan proses pemisahan. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemisahan yang kedua ya menggunakan SDS base, lalu lakukan visualisasi atau pewarnaan, terakhir kita lakukan identifikasi dari protein yang kita inginkan. Protein spot yang mau kita ambil itu yang mana misalnya. Jadi preparasi sampel pertama ya hampir sama dengan SDS. Jadi ikatan-ikatan non kovalen dari protein dengan protein dipisahkan dengan penambahan agen reduksi ya untuk melepaskan jembatan disulfida tadi. Untuk memisahkan protein dengan DNA biasanya ditambahkan suatu enzim DNase dan lain sebagainya ya. Lalu kalau untuk mencegah terjadinya proteolisis atau supaya proteinnya tidak terdegradasi, biasanya kita tambahkan suatu zat ya, biasanya protease inhibitor ya, supaya nanti tidak menyebabkan terjadinya proses proteolisis ya. Kemudian untuk mencegah fosforilasi ya kita juga bisa lakukan kondisi-kondisi yang tertentu ya, termasuk juga untuk mencegah terjadinya oksidasi dan lain sebagainya. Jadi ada tahapan yang harus disiapkan ya untuk menjaga protein yang kita inginkan itu tidak rusak. Lalu memisahkan komponen-komponen yang menyebabkan gangguan dalam pemisahan ya seperti garam, kemudian molekul deterjen ya, lipid, polisakarida dan asam nukleat. Kalau bisa dipisahkan terlebih dahulu sebelum melakukan elektroforesis ya. Kemudian pastikan protein itu tetap larut ya selama proses pemisahan. Jadi kita menggunakan larutan buffer yang cocok ya, sesuai dengan kondisi protein. Nah, biasanya untuk melarutkan protein itu kita tambahkan larutan urea ya, kemudian deterjen CAPS ya, Zutter deterjen, kemudian Tris-Base dan agen produksinya itu DTT ya. Lalu ada PMSF untuk inhibitor protease. Untuk menghilangkan kontaminasinya kita bisa menggunakan teknik filtrasi, ya, sentrifugasi atau menggunakan kromatografi atau kalau mau menghilangkan lipid bisa kita lakukan dengan ekstraksi solvent. Jadi tahapan-tahapan ini biasanya dilakukan sebelum kita lakukan loading ke gel elektroforesisnya. Ya. Kemudian ini ya prinsipnya tadi ya sudah di fase pertama ya pemisahan itu dilakukan melalui proses gradien pH ya sehingga protein akan bergerak ya menuju posisi di mana nanti akan mencapai muatan totalnya sama dengan 0, itulah yang disebut sebagai titik isoelektrik ya. Protein dengan total muatan positif akan bergerak menuju katoda, sedangkan sebaliknya protein yang bermuatan negatif akan bergerak menuju anoda sampai dia mencapai titik isoelektrik. Ya ini pH-nya ya yang sudah dikondisikan tadi, biasanya gelnya sudah disiapkan dengan gradien pH yang sudah tertentu ya, jadi sudah alatnya juga dia relatif lebih ini ya dibandingkan dengan SDS ya. Voltasenya juga dibutuhkan voltase yang lebih tinggi sampai 1000 volt biasanya ya. Kemudian pemisahannya juga lebih lama biasanya ya, membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Kecepatan pemisahan sangat bergantung pada
jarak gradien pH dan kekuatan medan listrik yang diberikan. Ya, kemudian kita sering menggunakan ampolit untuk mengatur ya keseimbangan pH gradien. Nah, kemudian biasanya di sini kita menggunakan gelnya itu disebut IPG strip ya, immobilize pH gradient. Nah, ini yang kita tempatkan ya dengan menggunakan akrilamid dan pH ampolit ya pada gel castingnya ini ya, sehingga dia akan menghasilkan gradien stabil. Ini proses pembuatan IPG-nya memang tidak bisa kita lakukan secara manual ya, biasanya agak sulit untuk membuat pH gradien sehingga kita pesan yang sudah jadi biasa. Nah, ini contohnya ya matrik gelnya yang sudah ada gradien pH-nya, jadi ditempatkan di dalam suatu perangkat isoelektropocusing ini ya, di permukaan bagian atasnya nanti dihubungkan dengan katoda dan anoda, sehingga nanti dia akan bergerak ya, protein ini tadi setelah dilarutkan sebelumnya ya dengan pelarutnya, nanti dia akan bergerak ke arah yang berlawanan ya. Kalau yang bermuatan positif dia akan bergerak ke anoda, ke katoda, sorry. Kalau yang bermuatan negatif dia akan bergerak ke anoda sampai dia mencapai titik isoelektrik. Ya. Kemudian, nah dengan SDSP tadi sudah kita jelaskan ya proses pemisahannya berdasarkan bobot molekul, di mana teknik ini nanti dilakukan dengan menggunakan suatu molekul deterjen yaitu SDS yang akan menyebabkan muatan protein itu bermuatan negatif. Dengan penambahan SDS dan agen reduksi, maka semua ikatan disulfida dari protein ini akan terlepas dan akan terdenaturasi sehingga protein akan bermuatan negatif. Dan ketika dilakukan pemisahan, maka dia akan bergerak menuju ke kutub positif ya atau ke anoda ya. Pemisahan dengan SDS itu berdasarkan perbedaan bobot molekul, bukan berdasarkan titik isoelektrik ya. Voltase yang dibutuhkan juga relatif lebih rendah, kalau tadi 1000, sekarang cukup 200 saja. Waktu yang dibutuhkan juga lebih singkat ya. Kemudian keberadaan SDS ini ya perlu diperhatikan lah ya, penambahan molekul SDS-nya itu harus sesuai lah dengan jumlah protein yang akan kita pisahkan ya, dan derajat pemisahan sangat tergantung pada persen akrilamid atau persen gel yang digunakan serta arus listrik yang digunakan. Nah, ini contoh hasil deteksi atau visualisasi dengan menggunakan elektroforesis 2 dimensi ya, dengan pewarnaan komasi ya, bisa mendeteksi sampai 10 mikrogram protein. Ya, kalau silver staining sampai 1 nanogram. Ya, kalau fluorescence itu mungkin sama dengan silver staining ya. Jadi dia bisa sampai ke nanogram juga sama. Jadi protein yang pertama setelah dipisahkan dengan IF isoelektropocusing ini kan akan menghasilkan bercak-bercak protein yang terpisah berdasarkan titik isoelektriknya. Nanti baru kita tarik ke bawah. Masing-masing protein nanti akan bergerak menuju anoda ya, positif elektroda. Nanti si protein yang memiliki titik isoelektrik yang sama ini akan terpisah lagi berdasarkan bobot molekul. Ya. Nah, misalnya kita mau ngambil protein yang target yang mau kita ini proteinnya sama, PI-nya, tapi dia ukuran molekulnya berbeda. Atau proteinnya memiliki ukuran molekul yang sama ini, bobot molekulnya, tapi titik isoelektriknya berbeda. Maka ini termasuk protein yang berbeda juga. Walaupun dia berada pada garis yang sama. Ya. Kalau kita menggunakan SDS kan berarti bobot molekulnya sama. Jadi kedua jenis protein ini bisa jadi dia protein yang berbeda karena dia memiliki titik isoelektrik yang berbeda. Nah, biasanya analisis elektroforesis 2 dimensi ini lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi jenis protein tertentu ya yang kita mau isolasi dari suatu sel. Kalau protein ini belum diketahui, biasanya menggunakan
protein elektroporesis dua dimensi. Ya caranya tadi pertama kita lakukan proses pemisahan ya dengan menggunakan elektroporesis satu dimensi atau elektroporesis dua dimensi, lalu kita scanning dengan menggunakan densitometer ya sampai kita dapatkan gambar seperti ini. Nah setelah itu baru kita ambil nih, kita tentukan titik mana yang akan kita jadikan sebagai sampel yang mau kita analisis ya. Kita crop, kita ambil, kita lakukan pelarutan kembali ya in gel digestion ini. Jadi dari gel yang kita ambil ini kita larutkan kembali menggunakan buffer sehingga protein yang ada di titik inilah yang nanti kita akan analisis menggunakan LC-MS ya, sehingga nanti muncul kita spektrum massa dari peptida yang sudah kita ambil dengan menggunakan gel excision of spot, jadi kita ambil bagian tertentu ya dari gel ini. Kemudian kita tambahkan enzim protease di sini untuk memotong-motong proteinnya, biasanya menggunakan tripsin sehingga menghasilkan peptida-peptida yang lebih pendek, dan nanti itu yang akan dianalisis dengan MS ya. Jadi biasanya identifikasi protein ini bisa dilakukan ya untuk mendapatkan jenis protein tertentu ya, atau yang disebut sebagai protein identification by mass profile fingerprinting ya. Jadi protein-protein yang khas dari suatu organisme itu bisa kita deteksi dengan menggunakan gabungan dua metode, yaitu pemisahan elektroforesis dua dimensi ya, high resolution of dua dimensi, kemudian ditambahkan atau dilanjutkan dengan analisis MS ya menggunakan LC-MS. Nah, untuk LC-MS-nya bisa kita gunakan yang top MS atau menggunakan OptiTrap ya yang lebih sensitif lagi. Jadi untuk analisis protein biomarker biasanya kita lebih menggunakan LC-MS. Oke, jadi umumnya untuk elektroforesis dua dimensi ini lebih banyak dimanfaatkan ya untuk mengidentifikasi protein dari suatu spesies yang belum kita ketahui jenis proteinnya itu apa misalnya, tapi kita punya prediksi dia ada di bobot molekul berapa misalnya, atau ada di pH berapa. Kemudian nanti kita crop, kita ambil, lalu kita digest dengan menggunakan enzim protease. Setelah itu kita masukkan ke dalam alat LC-MS ya. Itu biasanya untuk identifikasi protein berdasarkan mass profile fingerprinting. Nanti di dalam alat MS-nya biasanya ada senyawa database pembanding proteinnya, memiliki ukuran molekul atau memiliki ukuran fragmen yang mirip sekuennya dengan protein target yang kita analisis. Jadi kalau Anda misalnya mau mengidentifikasi suatu protein dari spesies tertentu yang ingin dijadikan sebagai biomarker ya, contohnya seperti yang saya lakukan dalam analisis identifikasi cemaran daging babi dalam produk sosis. Misalnya kita ingin tahu apakah ada protein yang spesifik untuk daging babi yang membedakan satu jenis protein itu dengan protein yang lain, maka kita bisa analisis protein yang dari satu spesies ini apa sih yang jadi ciri khas pembeda antara protein tersebut dengan protein yang lain. Nah, kalau kita ingin jadikan itu sebagai protein biomarker, maka kita perlu identifikasi proteinnya itu jenisnya apa atau nama proteinnya apa ya. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa lakukan analisis dengan menggunakan tahapan ini. Jadi kita ambil protein hasil pemisahan itu dengan menggunakan teknik elektroforesis yang digabungkan dengan LC-MS ya. Baik, saya kira mungkin itu ya untuk elektroforesis dua dimensi.
sebagai pengembangan dari elektroforesis SDS phage, dan ini menjadi satu metode baru yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi profil atau jenis protein yang tidak diketahui dari suatu sampel atau dari suatu spesies. Sampai sini apakah ada pertanyaan untuk pemisahan dan analisis protein dengan elektroforesis? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Bapak mau tanya. Ya, ini siapa? Tapi Auliah, Pak. Oke, silakan. Tapi terkait SDS page, Pak. Ya. Saya mau tanya yang pertama itu, bagaimana cara kita menentukan protein marker apa saja yang akan digunakan, Pak? Apakah itu dilihat dari kandungan protein yang ada di dalam sampel yang kita uji itu? Oke. Terus ingin tanya juga, kalau hasil pita itu kan bisa masih banyak ya Pak, atau enggak murni. Oke. Nah itu tuh yang mempengaruhinya apa aja sih Pak, biar pitanya tuh jadi sedikit dan lebih murni gitu Pak. Makasih. Ya, ada dua pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, pemilihan protein standar yang digunakan. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi kemurnian protein dari hasil elektroforesis ya. Yang pertama, dalam elektroforesis SDS phage, penggunaan protein standar atau protein marker itu sangat dipengaruhi oleh tujuan daripada analisis kita. Ya. Kalau tujuan analisis kita misalnya ingin mengidentifikasi bobot molekul dari suatu protein yang ingin kita analisis, tentunya penggunaan marker ini harus disesuaikan dengan range bobot molekul dari protein kita. Ya. Nah, standar ini memang kalau dalam SDS itu ada dua macam. Ada yang low molecular weight, ya LMW, ada yang high molecular weight, HMW, ya, SMW atau high molecular weight. Ini tergantung dari jenis protein apa yang akan kita analis. Bukan jenis ya, mungkin lebih ke arah ukurannya bisa. Ya. Kalau jenis kan tadi menggunakan atau dua dimensi lebih bagus. Ukuran proteinnya ada di daerah mana? Apakah ada di daerah bobot molekul rendah atau ada di daerah bobot molekul tinggi? Nah, kalau ternyata ada di daerah bobot molekul rendah, jangan kita memaksakan menggunakan standar dengan bobot molekul yang ukurannya besar. Carilah protein yang standar yang memiliki ukuran pada bobot molekul range bobot molekul protein yang ingin kita analisis. Misalnya protein kita ada di range 4 sampai 10 kilodalton gitu, tapi kita menggunakan yang high. Yang high itu kan mungkin dia paling tinggi 14.000 di sini misalnya ya, paling rendah, sorry. Maka kalau proteinnya ada di bawah ini, nggak valid kita lakukan analisis dengan menggunakan high molecular weight. Maka kita pilih yang bobot molekul rendah. Nah, itu pertimbangannya ya. Jadi kalau kita mau lihat profil protein kita ini ada di bobot molekul rendah, maka pilihlah yang lower molecular weight standar. Ya, jadi memang itu ada dua tipe ya dalam pemilihan standar marker. Oke. Dan selain standar marker yang digunakan, kita juga harus memilih formulasi gelnya yang sesuai dengan bobot molekul rendah tadi. Berapa komposisi gelnya ya, sehingga nanti pemisahannya bisa menghasilkan resolusi yang lebih baik ya. Jadi selain bobot molekulnya juga kita harus pastikan bukan ukuran ya, formulasi gelnya itu sesuai dengan ukuran molekul protein kita. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan kemurnian protein ya. Nah, proses pemisahan protein dengan elektroforesis itu sesuai dengan kompleksitas dari campuran protein yang kita analisis ya. Kalau kita punya protein yang belum dipisahkan, misalnya masih dalam fluid ekstrak, pasti kan bobot protein pita-pita proteinnya itu akan sangat banyak sekali. Nah, yang membedakan banyak sedikitnya pita protein ini itu adalah proses pemurniannya.
Jadi dalam pemulihan protein kan ada beberapa cara ya. Misalnya kita lakukan pertama dengan filtrasi membran ya, menggunakan membran. Ya, kalau kita mau memisahkan bobot molekul yang besar dengan bobot molekul yang kecil, pakailah misalnya membran filtrasi MWCO-nya, molecular weight cut-off-nya, misalnya kita mau misahkan protein di bawah 10 kilodalton, maka kita gunakan MWCO 10 kilodalton. Nanti pada saat kita filtrasi, maka protein yang ada di atas 10 kilodalton itu bisa terpisah. Jadi yang muncul di SDS-nya itu hanya ada yang disaring itu yang di bawah 10 kilodalton. Itu cara memisahkan yang paling mudah. Yang kedua, bisa juga menggunakan presipitasi amonium sulfat. Presipitasi itu dengan cara jadi prinsipnya kan salting out ya. Jadi kita tambahkan larutan ekstrak protein kita itu dengan menambahkan garam, amonium sulfat, sehingga nanti protein itu akan mengendap. Nah, di fraksi yang mana protein itu akan mengendap, kita bisa lakukan fraksinasi bertahap. Misalnya tambahkan 20%, 40%, 60%, 80%. Mana protein yang mau kita ambil? Oh, ternyata misalnya protein yang kita mau isolasi itu ada di daerah 60. Ya, kita tinggal bandingkan dari masing-masing fraksi tadi, protein itu akan muncul di fraksi yang mana. Nah, kalau ternyata dia muncul di fraksi yang 60% misalnya natrium amonium sulfat, itulah yang nanti kita akan murnikan lebih lanjut dengan menggunakan misalnya dialisis ya atau menggunakan kromatografi. Nah, cara yang ketiga bisa juga kita menggunakan teknik kalau ingin memisahkan protein itu, misalnya ini campuran protein ini banyak sekali nih. Kita sudah tahu protein target kita ada di mana. Oh, ada di daerah sekitar 30 kilodalton. Ya kita tadi ambil aja nih spot yang tadi pita yang muncul di sini itu kita crop, kita potong, kita ambil lalu kita larutkan lagi. Kalau hanya ini kita mengidentifikasi bobot molekulnya saja atau kita ingin memurnikan itu bisa kita lakukan dengan cara namanya itu elektroelusi ya. Jadi kita ambil gelnya, kita potong gelnya, kita ambil protein targetnya, lalu kita larutkan kembali. Setelah itu kita lihat lagi profilnya apakah dia sudah murni atau tidak. Nah itu ada beberapa contoh tahapan pemurnian protein. Tapi itu tidak berlaku untuk enzim ya, karena kalau untuk enzim pemurnian protein dengan elektroforesis itu kan sudah dilakukan proses denaturasi, sehingga enzimnya tidak bisa lagi bekerja dengan bisa aktivitasnya hilang kalau sudah denaturasi. Jadi pemurnian enzim itu biasanya kita lakukan dengan kromatografi. Tapi pada saat kita sudah murnikan, kalau kita ingin cek apakah enzim kita sudah murni atau tidak, bisa kita lakukan dengan elektroforesis. Jadi prinsipnya elektroforesis ini bukan untuk memurnikan protein fungsional, tapi hanya untuk mengidentifikasi apakah protein kita sudah murni atau belum, gitu ya. Nah, kalau kita ingin memurnikan enzim, tidak bisa kita lakukan dengan elektroforesis, tapi kita lakukan dengan teknik pemisahan yang lain, misalnya dengan kromatografi afinitas, kromatografi penukar ion ataupun dengan kromatografi filtrasi, ya. Baru nanti setelah dipisahkan itu kita bisa cek kemurniannya dengan menggunakan SDS ya. Jadi seperti itu ya, mungkin apakah menjawab pertanyaan yang diajukan tadi? Untuk yang kedua sudah cukup jelas? Sudah Pak, terima kasih Pak. Baik, karena waktunya juga sudah habis ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan lagi pertemuan mendatang untuk analisis DNA ya. Seperti biasa, silakan nanti Anda buat resume perkuliahan untuk materi elektroforesis ini dan diupload di kolom tugas AIS ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.